Umat Allah yang dikasihi Tuhan, selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang, untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa, Pekan ke-12 Tahun Liturgi A, dengan tema Hidup selalu penuh tantangan, tetapi Allah selalu mendampingi orang-orang benar, memberi jaminan perlindungan dan kekuatan kepada setiap orang yang dianiaya karena menyebarkan kabar baik. Setiap orang yang mengakui Dia akan diakui di hadapan Bapa. Saudara, marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Petrus Haryanto SCY, Kor dari OTD San Frades, tata laksana dari lingkungan Santa Teresia. Umat Allah yang terkasih, marilah kita selalu berusaha hidup benar walau banyak rintangan. Namun tetaplah percaya, Allah akan selalu mendampingi kita. Dalam perayaan Ekaristi ini, mari kita mempersembahkan seluruh hidup, karya dan doa kita untuk kemuliaan Allah. Kita sambut perarakan imam dan para petugas liturgi dengan menyanyikan lagu pembuka.
Intensi misa pada sore hari ini, yang pertama bersama Bapak Laurentius Hakim Zakaria dan Ibu Veronica Ratna Wanagiri mengucap syukur atas berkat kesehatan bagi pasangan berdua. Mohon penyertaan Tuhan untuk kelancaran operasi bagi Bapak Laurentius Hakim Zakaria yang akan dilakukan pada tanggal 22 Juni di Jakarta, dan juga untuk rencana operasi katarak bagi Ibu Veronica Ratna Wanagiri. Semoga diberikan kelancaran semuanya. Mendoakan arwah bersama keluarga Petrus Hendra Ahmad, mendoakan arwah Magdalena yang 3 hari yang lalu menghadap Tuhan. Semoga juga mengucap syukur atas kehidupan dan keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada almarhumah semasa hidupnya. Yang kedua, bersama keluarga Fernando mendoakan arwah Isabel Elsa Fernando yang 100 hari menghadap Tuhan. Bersama keluarga Wahyu Winarto mendoakan arwah Papi atau Opa Dominikus Maria Nugroho Indra Cahya yang 3 tahun menghadap Tuhan. Bersama dengan keluarga mendoakan arwah Kurnain Halim 7 tahun yang lalu menghadap Tuhan. Semoga saudari dan saudara yang kita doakan pada kesempatan ini mendapat pengampunan dan belas kasih Allah dan mengalami kebahagiaan kekal bersama dengan para kudus di surga dan menjadi pendoa bagi kita semua. Kita satukan dengan doa-doa gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan saudari dan saudaraku, hari ini kita merayakan Ekaristi untuk hari Minggu biasa, pekan yang ke-12 di tahun A. Sabda Tuhan yang nanti akan kita dengarkan mengajak kita untuk melihat kembali martabat kita sebagai orang yang dicintai oleh Allah. Betapa berharganya hidup kita. Untuk dapat hidup dengan perasaan damai, tentu kita perlu memiliki kepercayaan kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain di sekitar kita. Selain itu, kita juga tidak boleh lupa untuk mempercayakan seluruh hidup kita, karya, usaha, doa-doa kita dalam penyelenggaraan Allah sendiri. Maka melalui Ekaristi ini kita meneguhkan kembali penyerahan hidup kita kepada Allah, Sang penyelenggara hidup kita semuanya. Mari kita hening sejenak mengawal Ekaristi ini untuk memohon ampun dan belas kasih Tuhan atas kelemahan dan dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Sang Sumber Belas Kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluluhkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, teguhkanlah dalam diri kami umat-Mu hormat dan kasih pada nama-Mu yang kudus. Sebab mereka yang teguh berdiri atas kasih-Mu tidak pernah Engkau biarkan berjalan tanpa bimbingan-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari kitab Yeremia. Aku, Yeremia,
telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia. Sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Tuhan, karena Engkaulah ku menanggung celah, karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku, sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan, ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku. Dengan pertolongan-Mu yang setia, jawablah aku, ya Tuhan. Sebab baiklah kasih setiamu, berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang. Dan karena dosa itu, masuklah juga maut. Demikianlah, maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan di telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka.
Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku, ibu bapak, orang muda dan anak-anakku sekalian, selamat sore. Salah satu perasaan manusia yang paling dominan itu adalah rasa takut. Maka tadi dalam bacaan Injil, kalimat yang paling menonjol adalah janganlah kamu takut. Bahkan Yesus mengulanginya berkali-kali. Mengapa? Ya karena Yesus tahu bahwa manusia mudah dikuasai rasa takut. Kita bisa cek anak-anak atau remaja, kita tanya, apa yang paling kalian takuti nak? Anak-anak usia 8 atau 7 tahun ke bawah. Biasanya kalau ditanya apa yang paling kalian takuti nak, dia akan menyebutkan takut gelap. Ya kan? Takut ditinggal mamanya atau papanya. Takut dimarahi. Takut disuntik. Maka kalau sudah besar masih takut disuntik itu kan berarti seperti kanak-kanak kan itu. Takut melihat binatang yang galak dan seterusnya. Tapi usia 8 tahun ke atas sampai dengan kurang lebih remaja, batas remaja, pasti rasa takutnya levelnya akan lebih dari itu. Menjangkau dirinya juga orang lain, teman-temannya. Biasanya takut kalau nggak punya teman, takut kalau diejek, takut kalau mengecewakan orang tua. Maka kalau dapat nilai kecil, dia pulang nggak berani cerita kepada mamanya, kepada papanya. Takut tidak bisa meraih cita-cita, nggak naik kelas, jangan-jangan semacam itu. Lalu kalau ditanya kepada orang muda, apa yang paling kalian takuti? Pasti levelnya juga akan mulai naik. Takut gagal pekerjaan, kuliah, sekolah. Takut sulit mendapatkan pekerjaan atau kehilangan pekerjaan. Takut mendapatkan jodoh. Takut mengecewakan orang tua dan keluarga. Maka ketika mamanya sudah mulai mendesak untuk berumah tangga, dia mulai bingungan. Takut tidak diterima dalam komunitas tertentu. Takut masa depannya tidak seindah mimpi-mimpinya. Takut untuk menunjukkan identitasnya sebagai orang Katolik. Itu persis dalam diri orang muda. Takut tidak dicintai. Lalu ketika ditanya kepada orang tua, apa yang paling ditakuti oleh seorang bapak atau ibu dalam keluarga? Takut anak-anaknya terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat, cemas. Takut tak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, baik sebagai kepala rumah tangga atau ibu keluarga. Takut kehilangan usaha atau usahanya mengalami kesulitan. Takut sakit karena nanti akan menjadi beban keluarga.
Takut masa depan anak-anaknya tidak sesuai dengan harapannya. Maka kalau anak-anaknya sudah memilih kuliah yang beda dengan apa yang diharapkan orang tuanya, mulai gelisah orang tuanya. Takut menghadapi usia lanjut, karena nanti pasti akan ditinggalkan dan seterusnya dan seterusnya. Saudari dan saudaraku, Yesus tahu tampaknya rasa takut yang menguasai manusia itu. Tampaknya dunia membutuhkan orang-orang yang memiliki integritas, yang bisa menakar keseimbangan pribadinya antara kebutuhan, antara harapannya dan seterusnya. Selain integritas juga membutuhkan orang-orang yang memiliki belas kasih, keberanian, ketegasan semacam itu. Maka ada dua permenungan dari sabda Tuhan yang bisa kita dalami. Yang pertama adalah hidup kita itu berharga. Maka jangan sampailah rasa takut yang tadi kita miliki, yang tadi saya coba pancing tadi, itu menentukan arah hidup. Akan membahayakan. Kalau rasa takut itu akan menyetir, akan menjadi nahkoda. Maka hidup yang berharga itu harus sungguh-sungguh disadari sebagai kekuatan. Tadi dalam bacaan yang pertama Nabi Yeremia mengalami apa yang mungkin juga dialami kebanyakan orang. Juga mempunyai rasa takut ketika Yeremia ditolak, dikritik, bahkan dikhianati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun Yeremia tidak percaya. Karena apa? Karena ia percaya bahwa Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Gambaran yang disampaikan Nabi Yeremia sebagai pahlawan yang gagah artinya menjaga, melindungi. Rasa takut itu wajar, bagi Yeremia dikatakan juga demikian. Tetapi rasa takut tidak boleh menjadi kemudi yang mengarahkan hidup kita untuk semakin kacau arahnya. Iman mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tanpa takut, tetapi tetap melangkah karena percaya Tuhan menyertai. Paulus tadi dalam bacaan yang kedua mengatakan, kasih karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus putranya yang menyerahkan dirinya. Paulus mau menggarisbawahi, mau mengingatkan kita bahwa rahmat Kristus lebih besar dari dosa, bahkan dari ketakutan yang tadi kita miliki. Itu yang pertama, hidup yang berharga karena Tuhan memberikan cinta yang lebih besar dari rasa takut kita, dari dosa, pelanggaran, kejatuhan kita. Lalu yang kedua, kesadaran bahwa hidup kita itu berharga mestinya menghantar kita untuk memberikan kesaksian sebagai murid Tuhan. Memberi kesaksian maksudnya apa? Yesus tadi mengatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di hadapan Bapakku. Ada sebuah juk yang seringkali dikatakan, berdoalah kepada Bunda Maria, karena dia yang paling dekat dengan putranya Yesus. Dan putranya Yesus akan menyampaikannya kepada Bapaknya sendiri. Maka kalau Yesus akan membela kita karena kita membela Dia, atau tadi dikatakan setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di hadapan Bapa. Maka kita akan dibela-belain oleh Yesus Kristus Sang Putranya itu di hadapan Bapanya. Karena kita mengakui, meletakkan seluruhnya, mempercayakan seluruhnya kepada Dia. Mengakui Kristus, pertanyaannya seperti apa? Bukan hanya memasang salib di pusat rumah kita, di leher kita,
sebagai bandul kalung kita, atau menuliskan ayat kitab suci di profil media massa kita. Tetapi bagaimana mengakui Kristus itu berarti menghadirkan nilai-nilai Injili dalam kehidupan nyata. Maka akan sangat memalukan kalau pakai kalung salib tetapi memaki-maki saudaranya. Memasang salib di rumah tetapi tidak menerima orang yang datang masuk di dalamnya. Ada pengalaman kecil saya, ketika saya masih frater, saya dari Jogja ke Klaten jalan kaki, saya pergi 3 hari, hanya berbekal waktu itu adalah 10.000. Uang saya habis di hari pertama untuk beli air minum. Perasaan saya akan menemukan sesuatu ketika saya masuk di rumah itu ada salib. Maka sore-sore itu ada rumah yang terbuka, saya lihat pintunya terbuka, jendelanya terbuka, ada salib atau tidak. Persis rumah pertama saya datangi, pasti saya disambut. Saya diwawancarai, dimintai KTP saya. Saya pelan-pelan mengatakan, oh maaf, kalau Bapak tidak berkenan saya akan bertanya tetangga sebelah. Saya cari sampai berapa rumah tidak menemukan, ada salib. Saya masuk, persis sama saya dimintai KTP, saya mau diajak ke tempatnya Pak Lurah. Yang terakhir, saya tidak dimintai KTP tetapi saya langsung dipanggilkan oleh tetangga-tetangganya dan mau dia hantar ke tempatnya Pak Lurah. Saudari dan saudaraku, ini mengakui Kristus, memasang salib, tetapi tidak menampakkan nilai-nilai Injili itu. Justru ketika setelah rumah ketiga saya putus asa, ternyata salib bukan jawaban saya. Saya langsung meninggalkan dusun itu seperti Yesus katakan, kebaskanlah debu di kakimu. Saya meninggalkan dusun itu dan sebelum meninggalkan dusun itu di pinggiran dusun Klaten itu ada rumah di pinggiran sawah pakai lampu minyak itu dan saya disapa. Soko ngendi lo mas, dari mana lo mas? Sapaan yang bagi saya menyejukkan, lalu saya katakan dari wetan mriko mbah. Lalu saya mampir. Langsung tidak basa-basi, ibunya dari dalam ngasih air putih. Saya diajak masuk, suruh mandi dan suruh makan. Saya tidak menemukan salib di sana yang tergantung. Tetapi saya menemukan salib di dalam hati orang itu. Maka sekarang kalau saya ke Klaten atau liburan, saya jumpai keluarga itu. Ternyata dia bukan Katolik. Hatinya itu hati Kristus. Maka menghadirkan nilai-nilai Injili berarti berani jujur. Meskipun barangkali kita didesak untuk menutupi atau melakukan kejahatan. Menolak budaya perundungan atau ujaran kebencian. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan harapan, bukan kebencian. Menghormati hak hidup orang lain. Aktif melayani, baik di tengah keluarga, dalam lingkungan, di komunitas maupun dalam paroki. Lalu menjadi sahabat bagi semua orang. Persis di sana orang itu sedang mengakui Kristus di dalam hidupnya. Saudari dan saudaraku, ketika dalam perjalanan emergency baterai ponsel kita habis, apa yang segera kita cari? Apa? Dalam perjalanan di mobil, masalah baterai kita low, kita akan mencari yang namanya power bank, yang di sana ada daya listriknya. Karena apa? HP secanggih apapun kalau daya listriknya mulai berkurang dan habis tidak ada gunanya. Persis hidup kita sebagai murid Kristus. Kita membutuhkan power bank yang mencukupi dengan daya doa, pengenalan kita akan Kristus melalui sabda Allah, melatih kejujuran, melatih hidup bersama dan seterusnya. Persis di sana power bank kita akan kuat, dayanya akan kuat.
dan kita pasti akan menghargai hidup yang dicintai oleh Allah. Dan pasti kita juga akan mampu memberikan kesaksian Injili di tengah orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga berkat Tuhan menyertai niat-niat baik kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengulangi syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus mengajarkan kepada kita agar tidak takut kepada mereka yang hanya membunuh tubuh, tetapi takut kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Marilah kita dengan rendah hati memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa kita. Umat dimohon menjawab, Tuhan, kami percaya kepadamu. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi Gereja Kudus, ya Bapa, terangilah selalu para pemimpin gereja dengan roh kebijaksanaan-Mu dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman yang penuh perubahan ini. Marilah kita mohon. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi bangsa kita, ya Bapa, tuntunlah umat-Mu dalam ikut serta bertanggung jawab atas keadaan negara kami, sehingga tetap memberi kesaksian atas nilai-nilai Injil dengan usaha menegakkan keadilan serta martabat manusia. Marilah kita mohon. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi mereka yang sakit dan menderita, serta kaum miskin dan tertindas, ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih semua saudara kami yang mengalami nasib malang atau perlakuan yang kurang wajar, sehingga mereka tetap setia dengan sabda-Mu dalam memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan hidup mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi kita umat Kristiani, ya Bapa, persatukanlah kami dalam kasih persaudaraan sejati untuk bahu-membahu membangun kerajaan Allah. Marilah kita mohon. Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Laurentius Hakim Zakaria dan Ibu Veronika Ratna Wanagiri atas berkat kesehatan yang mereka terima. Juga mohon penyertaan Tuhan untuk kelancaran operasi Bapak Laurentius Hakim Zakaria dan juga operasi katarak Ibu Veronika Ratna Wanagiri. Marilah kita mohon. Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami kenangkan dan kami doakan serta kami percayakan kepadamu keselamatan kekal saudari-saudara kami yang kami doakan pada kesempatan ini. Ibu Magdalena, Isabel Elsa Fernando, Dominikus Maria Nugroho Indra Cahya dan Kurnain Halim. Terimalah mereka ya Tuhan ke dalam kepangkuan-Mu dan ampunilah segala dosanya, sehingga mereka mengalami kebahagiaan kekal bersama dengan para kudus-Mu dan menjadi pendoa bagi keluarga dan kami semua. Marilah kita mohon. Tuhan, kami percaya kepadamu. Demikianlah ya Bapa, doa-doa, syukur pujian dan pengharapan kami. Sudilah Engkau mendengarkan dan mengabulkannya dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudari-saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah kurban sili dan pujian kami ini. Semoga dayanya memurnikan kami, agar kami layak mempersembahkan kepadamu cinta bakti kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Dari sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini, minum dari piala ini, Tuhan, kami wartakan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapa Suci Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami kenangkan hari ini. Magdalena, Isabel Elsa Fernando, Dominikus Maria Nugroho Indra Cahya, dan Kurnain Halim. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta, memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita, dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Surga
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus semuanya. Inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mata sekalian orang menantikan Engkau dan Engkau memberi mereka makanan pada waktunya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan santapan tubuh Kristus yang kudus. Penuhilah kami dengan kerahiman-Mu agar misteri yang berulang kali kami rayakan dalam Ekaristi ini menjadi jaminan penebusan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita doakan doa tahun devosional. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putra-Mu, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu, Santa Maria Bunda Putra-Mu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami, agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. para kudus Allah, doakanlah kami. Silahkan duduk. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. Jadwal misa hari raya. Hari Rabu, tanggal 24 Juni, gereja merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Perayaan Ekaristi diadakan di gereja pukul 18.00. Setengah jam sebelumnya akan kita doakan doa rosario. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pasangan Marcelus Gervas Caka Apriando, putra dari Hendra Tamsil dan Suryaningsih, warga lingkungan Santo Agustinus, dengan Prasela Jovita Ferdiani, putri dari Agustinus Sunardi dan Maria Sulasiem, warga lingkungan Santo Yosef. Rencana perkawinan tanggal 4 Juli di Gereja Santo Fransiskus de Sales. Pasangan Stefanus Andika Putra Pratama, putra dari Antonius Sugio dan Katarina Rusminarni dari lingkungan Santa Regina, Paroki Santo Petrus Sematang Borang, Palembang, dengan Sisilia Novita Anggraeni, putri dari almarhum Yohanes Wagimin dan Priscilla Siswanti, warga lingkungan Santa Angela. Rencana perkawinan tanggal 19 Juli di Gereja Santo Fransiskus de Sales. Akan menikah secara Katolik pasangan William Wijaya, putra dari Mukbong dan Jenny dari Jalan Bambang Utoyo,
Lorong Pusaka nomor 71 Palembang dengan Maria Kristabel Aurora Noya, putri dari Antonius Stefanus Noya dan Inge Ingrid Wilson, warga lingkungan Santa Clara. Rencana perkawinan tanggal 5 Juli di Gereja Katedral Santa Maria, Palembang. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan-pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. Giat Komunitas Orang Tua Diberkati San Frades. Pengurus komunitas OTD San Frades mengundang Bapak Ibu lansia yang berusia mulai dari 60 tahun ke atas untuk mengikuti pertemuan pada hari Minggu, tanggal 28 Juni pukul 09.30 sampai 11.30 di Balai Paroki PIC Bayu. Kolekte khusus sesuai dengan edaran dari Keuskupan Agung Palembang, dana solidaritas misa Hari Raya Santo Petrus dan Paulus tanggal 28 Juni diintensikan sebagai kolekte khusus untuk sedekah tanah suci. Penerimaan dana minggu lalu. Kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikian pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudari dan saudaraku, terima kasih atas kebersamaan hari ini dalam peran Ekaristi. Semua saja yang ikut ambil bagian di dalam Ekaristi ini, secara khusus para pelayan liturgi, Rudiakon, Lektor Pemazmur Mesdinar, juga tata laksana serta kur dari orang tua terdiberkati, juga tim multimedia serta dekorasi yang terus mengikuti dengan setia, melengkapi, juga menghias altar dengan setia. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan untuk hidup kita masing-masing, untuk keluarga kita, juga pekerjaan-pekerjaan kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, doa, karya, serta niat-niat baik kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.